Selamat pagi anak kami. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai literasi buku fiksi dan non fiksi. Ini kemarin sudah pernah kita pelajari, jadi kita tinggal mengulang kembali ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam hal membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Jadi ini yang kita mau perhatikan dalam hal literasi buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian secara umum ada dua jenis buku dilihat dari sumber pengembangan ide, yaitu buku fiksi yaitu bersifat rekaan dan non-fiksi berarti dia nyata. Buku fiksi menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan, sedangkan buku non-fiksi berisi fakta. Buku fiksi menyajikan kisah ataupun cerita berdasarkan kejadian yang tidak sebenarnya, sedangkan contohnya nanti ada buku cerita anak, dongeng, novel, cerita pendek ataupun cerpen, fabel atau komik. Kemudian buku non-fiksi menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Contohnya nanti bisa berupa buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi atau laporan ilmiah yang berupa nanti ada makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian secara umum ada dua unsur pembangun teks fiksi, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik berarti di dalam, sedangkan ekstrinsik berarti di luar. Ini juga sudah sering kita pelajari ya. Unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama dia tema, yaitu ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang memiliki watak dan sifat tertentu. Tiga, latar, yaitu hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana cerita. Kemudian yang keempat, alur, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk cerita meliputi alur maju, mundur, dan alur campuran, perpaduan alur maju dan alur mundur. Yang kelima, amanat, yaitu pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dalam cerita. Keenam, sudut pandang, yaitu cara pengarang memosisikan diri terhadap hasil karyanya. Ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama yang disebut dengan akuan dan sudut orang ketiga yaitu diaan. Ini juga semua sudah kita pernah pelajari. Setiap pengarang karya fiksi memiliki gaya yang berbeda-beda. Perbedaan gaya bercerita akan sangat memengaruhi daya tarik cerita bagi pembaca. Ada pengarang yang sangat kuat gayanya dalam menggambarkan karakter tokoh, sebaliknya ada juga pengarang yang lemah dalam menggambarkan karakter tokoh, tetapi sangat kuat dalam membangun konflik cerita. Disinilah unsur ekstrinsik digunakan oleh penulis. Unsur ekstrinsik berkaitan dengan latar belakang penulis, pengaruh lingkungan, atau isu-isu terkini. Itulah dia unsur ekstrinsik. Oke, itulah dia tadi literasi buku fiksi dan non fiksi, perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Kemudian ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap anak kami boleh mengerti. Terima kasih.